Halo sayang, jemputku mengke. Kita ngejemput si baby. Jangan sampai telat ya. Loh, si baby ku neng Korea ki resmi apa enggak? Maksudnya sekolah, ijazah, akte, paspor, KIA dan lain sebagainya resmi porayu, resmi alhamdulillah ya, resmi. Untuk sementara si baby pemegang dua kewarganegaraan ya. Nah iki eneng guys, viral ya, viral sik tak buat sampah sik. Enek viral mbak neng Taiwan ya, viralnya gini loh. Sik tak buat sampah sik. Viralnya孩子的妈不会演家中生活困苦，因为她是一名印尼籍陶艺女工。来台工作时，在基隆一家工厂认识了40多岁的陈姓男子，两人身上2儿子，因为在印尼已经结婚，法律上认定小孩是她的印尼籍丈夫所生。孩子一出生就成了透明人，连看病都无法使用。dia emang mbak sih. Sebut saja mbak Taiwan, mbak TKW Taiwan ya. Mbak TKW Taiwan ini asalnya budal Taiwan ini bekerja ya kan, bekerja sebagai TKW, tenaga kerja wanita. Nah setelah itu kabur, terus kecantol lah warga negara Taiwan asli. Mungkin di benak Mbak TKW ini dengan mengenal warga negara Taiwan, beliau bisa bertahan hidup atau bisa menyambung hidup selama di Taiwan. Sebab kalian tahu sendiri kan, di Taiwan meski bisa bekerja, namun kalau tidak ada visa itu namanya OS atau overstay ya kan. Buat sampah sih, buat sampah sih. Nah, ya kan, mana lagi? Tak buat sampah sih dari cerita sing anteng. Ya, sampai dibuat sampah organik aja, sampai kita itu kita itu jangan sampai hujan. Nah cerita kok mbak melaku lenjane lagi aktivitas. Aku nak dikongkon cerita utawa nggih konten duduk manis gak iso guys. Ini gawe sela-sela. Kembali lagi ke Mbak TKW tadi ya, sebut saja Mbak TKW. Nah Mbak TKW ini kan sudah beberapa tahun di Taiwan, terus kabur. Dia tidak mempunyai surat izin tinggal, jadi OS atau overstay atau swasta atau ilegal ya kan. Nah beliau ini kecantol lah sama warga negara Taiwan, tidak ada ikatan apapun, tidak ada pernikahan, tidak ada apapun. Alah wong Mbak Choi yo ning Korea kecantol wong Korea lo bedo. Nah Mbak Choi ini kan emang posisi ada di Indonesia, terus orang Koreanya yang nyamperin Mbak Choi ke Indonesia, melamar dan meminang serta menikahi kayak gitu. Ibarat Mbak Choi ini diperjuangkan, ibarat alah sok-sokan Mbak Choi podo wae. Iya asline podo wae, cuman beda cerita guys. Nah Mbak Choi kan sah secara agama dan negara. Lah Mbak TKW Taiwan ini
statusnya overstay atau ilegal, dia kecantol orang Taiwan. Yang pertama mempunyai anak kembar 2 tanpa status. Ingat ya, tanpa status, tidak ada pernikahan, tidak ada ikatan kayak gitu. Yang pertama mempunyai anak 2, yang kedua mempunyai anak 1. Istilahnya anaknya 3, yang 1 kembar, yang 1 tidak. Tapi warga negara Taiwan ini tidak bisa memberi jaminan, tidak bisa memberi fasilitas anak-anaknya, sekolah, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, kayak KTP, KK, akte lahir dan lain sebagainya, itu tidak dapat fasilitas. Nah, dan ternyata guys, usus si Mbak TKW Taiwan ini, Kaburan ini tuh masih terikat sebagai istrinya orang Indonesia. Jadi otomatis Mbak TKW ini mempunyai suami yang ada di Indonesia, belum cerai. Cerainya itu nanti bulan 5 2025 baru akan sidang. Nah, piye to Mbak Coy, maksudnya iya, ini tuh kayak kesusahan gitu loh. Nah, ini buat siapapun, khususnya warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, ketika kalian ingin menjalin hubungan dengan seseorang, apalagi sampai hamil dan melahirkan, mempunyai anak, agar anak kalian itu tercatat di agama dan tercatat di negara, sah secara agama dan negara, dan sah secara kedua negara, maksudnya diakui kedua negara. Inilah pentingnya hubungan ikatan ya. Berarti kalau di Taiwan itu Mbak Coy nggak paham ya, mungkin itu sudah, bukannya orang Taiwan itu pacaran terus punya anak baru nikah Mbak Coy ya. Itu kan kalau single sama single nggak masalah menurut agama mereka, menurut warga negara Taiwan. Tapi ini yang disayangkan, si mbaknya ini tuh masih mempunyai suami gitu loh, di negaranya sendiri itu masih mempunyai suami, belum cerai, belum tapi sudah mempunyai ikatan di Taiwan. Ikatan, jadi kumpul kebu. Mbak Coy kok tega, bukan Mbak Coy yang bilang, berita yang ada di Taiwan. Mbak Coy kan mengungkapkan sesuai yang diberitakan media Taiwan, itu langsung televisi Taiwan gitu loh. Nah, itu nggak ada ikatan suami istri, nggak ada ikatan cuma hidup bareng, tapi mempunyai anak 2 kembar, yang pertama kembar, yang kedua tidak kembar. Jadi anaknya 3 ini tidak dapat fasilitas pendidikan, kesehatan, asuransi dan lain sebagainya, itu tidak mendapatkan ya. Waktu anaknya masih kecil belum sibuk, mereka belum kepikiran. Sekarang waktunya anak-anaknya sudah agak besar, seusia baby lah ya. Ada yang masih kecil, ada yang seusia baby ya, kurang lebih ya antara 5 atau 7 tahunan ya. Kalau baby kan 4,5 ya. Nah, di situ waktunya sekolah, otomatis sekolahan bertanya, mana akte kelahiran, mana kartu keluarga, mana buku asuransi, mana surat-surat lainnya. Nah, dari sinilah si Mbak TKW Taiwan ini tuh kebingungan. Jadinya beliau itu meminta bantuan, bagaimana caranya. Jalan satu-satunya ya, ada yang ngasih solusi, dia harus pulang ke Indonesia, terus sidang cerai sama suaminya. Kenapa kok harus sidang cerai? Bukannya wanita itu bisa menggugat? Wanita bisa menggugat cerai, buka meja hijau. Namun kalau suami keberatan, suami menyewa pengacara, itu rumit, harus sidang. Berhubung begitu si statusnya Mbak TKW yang ada di Taiwan ini ilegal atau swasta, jadi beliau tidak bisa pulang pergi, maksudnya keluar masuk negaranya kayak gitu. Bisa balik ke Indonesia tapi nggak bisa balik ke Taiwan sebab beliau sudah ilegal, kecuali kalau dia sudah tercatat di negara Taiwan dan Indonesia, menikah secara sah kedua negara dan sah agama, itu baru beliau bisa balik lagi ke Taiwan. Tapi nggak semudah membalikkan telapak tangan ya guys. Maka dari itu Mbak Coy pesen ya, untuk siapa saja kalian itu harus hati-hati, harus ya
sebaiknya kalau tidak ada ikatan sah menikah secara agama dan negara, kalian nggak usah kumpul-kumpul kebo kayak begitu. Kalau emang kalian maksudnya jangan mendekati zina lah, tapi kalau kalian nonis mau terserah lah kan, di agamanya kan nggak dilarang lah itu, tapi ya harus pakai pengaman dong, jangan sampai punya anak atau gimana baiknya gitu loh guys. Jangan sampai anak itu menjadi korban kayak itu. Korban apa? Korban keegoisan kalian. Ya kan sudah tahu punya suami di Indonesia. Mbak Coy sebenarnya mau nyeritain begini tuh nggak enak, sebab dikiranya Mbak Coy ini sok suci, sok mentang-mentang dinikahi orang Korea. Nggak gitu guys, ini buat pelajaran kita semuanya ya, buat pelajaran kita semuanya agar siapapun dimanapun berada, khususnya yang ada di luar negeri, ketika kalian suka sama orang, suka boleh ya, tapi kalau sampai luar batas ya, maksudnya tuh sampai zina, sampai hamil, punya anak dan tidak punya akte kelahiran, tidak punya kartu keluarga, tidak diakui marga orang Taiwan, itu tuh kasihan anaknya gitu loh. Lah bagaimana, otomatis kan di negara itu masih tercatat suaminya yang ada di negaranya sana ya kan, bukan keluarga yang ada di Taiwan. Bayangkan ya, anak-anaknya sudah mau belajar atau sudah masuk sekolah, waktunya masuk sekolah, tapi belum punya akte kelahiran, belum punya kakak. Terus selama ini beberapa tahun itu mereka ngapain gitu loh? Apa nggak mikir, oh nanti anak saya ini itu ya sekolah ya. Belum lagi kalau seumpama mau dibawa pulang ke Indonesia juga butuh paspor ya kan, butuh paspor. Tidak bisa diakui anak marganya orang Taiwan, juga tidak bisa diakui sebagai anaknya orang Indonesia gitu loh. Jadi anaknya ini gantung. Kalian paham gak sih, menggantung ya, sama wae buat pelajaran ya kita semua. Ibroh, contoh yang buruk jangan ditiru ya. Ibroh itu adalah contoh yang buruk, jangan ditiru. Kok bukannya Mbak Coy bikin video kayak begini sok-sokan nomor duit Mbak Coy ning sak, bukannya Mbak Coy sok-sokan alah sok mentang-mentang dinikah sah, bukan ngono loh guys. Semua negara itu punya prosedur, semua agama itu punya prosedur, ibarat tuh ada persyaratannya. Bikin semua sekolahan juga ada persyaratannya, mau daftar juga ada persyaratannya ya, KK, KTP, akte, paspor kalau punya ya kan, dan lain sebagainya. Tidak boleh semena-mena kayak gitu loh. Nah, maka dari itu guys, yo bukannya Mbak Joy sok pinter, bukannya Mbak Joy piye ya, sebaiknya kita itu taatilah pelaturan di mana kita berada. Kalau di Taiwan ya mentaati pelaturan Taiwan, kalau di Korea juga pelaturan Korea. Kadang itu kasihan pihak perempuan ya. Bisa saja loh suaminya yang ada di Taiwan itu ibarat nggak mau berjuang atau nggak mau, sudahlah susah. Biasanya kan orang putus asa ya, susah ya udah kamu sama anakmu pergi sana, itu kan bisa ya, tapi semoga jangan sampai begitu ya. Kasihan, ibaratnya tuh bagaimana ya, ibaratnya tuh kita tuh sebagai orang tuh berempati ya, sebagai manusia tuh ya, sesama manusia ya, mempunyai rasa kemanusiaan gitu loh guys. Mbak Coy gak mikir mbok ane pak ane, mikir anaknya telu. Boleh bayang no, anaknya gue kembar, sing lahir pertama kembar, yang lahir kedua tidak kembar. Jadi harusnya kan dia sudah bisa daftar sekolah ya kan, entah itu playgroup, entah itu apa, kan dia butuh akte kelahiran. Seumpama mau periksa ke dokter juga, dia juga butuh akte kelahiran atau butuh identitas lah, minimal identitas lah. Dia itu butuh identitas, sebab kalau diurus
orang tuanya yang ada di Indonesia pun juga tidak mungkin kan, dia selama di Taiwan puluhan tahun di Taiwan kan dia kan OS, nggak ada hubungan sama suaminya sama sekali ya, ngono lho guys. Ya wis aja sampai ditiru ya guys. Ini si baby pulang sekolah guys, ayo kita jemput. 还在喝奶的一对双胞胎以及1名李兰英，3个宝宝全挤在一张床上，妈妈细心照料，但她的孩子们即使都没有台湾国籍，也无法申请户籍。你们就一起住在这个房间哦。那公平睡这里。没有，是在房间下。孩子的妈不会演家中生活困苦，因为她是1名印尼籍陶艺移工，来台工作时在基隆一家工厂认识了40多岁的陈姓男子，两人生下3个儿子，但因为自己在印尼已经结婚，法律上认定小孩是她的印尼籍丈夫所生，导致一出生就成了。 Bayangkan ya guys, anak sekecil ini sudah waktunya sekolah, tapi kalian tidak punya akte, kalian tidak punya kakak, itu kasihan sekali. Bayangkan ngantuk si Bibi. Oke, sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sarang, dadah.